Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bu Dr. Evi Segrawati Ampri SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum dan bahan ajar dan teman-teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmatia dengan NIM H0523065 dari kelas PGSDC. Baiklah, langsung saja berikut ini hasil presentasi saya. Latar belakang. Berbicara tentang belajar, pada dasarnya berbicara tentang bagaimana tingkah laku seseorang berubah sebagai akibat pengalaman. Dari pengertian di atas dapat dibuat kesimpulan bahwa agar terjadi proses belajar atau terjadinya perubahan tingkah laku sebelum kegiatan belajar mengajar di kelas, seorang guru perlu menyiapkan atau merencanakan berbagai pengalaman belajar yang akan diberikan pada siswa, dan pengalaman belajar tersebut harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun topik pembahasan yang akan saya bahas pada hari ini yaitu 1. Bagaimana peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. 2. Apa pengertian dari belajar, mengajar, dan pembelajaran. 3. Bagaimana pengalaman empirik sebagai sumber belajar. 4. Bagaimana peran filsafat sebagai sumber belajar. Dan 5. Bagaimana pembelajaran dapat menggali konsep siswa. Baiklah, langsung saja kita masuk pada topik pertama, yaitu peran kurikulum dalam kegiatan belajar dan pembelajaran. Kurikulum merupakan program yang terencana secara sistematis dan mengemban peranan penting bagi pendidikan. Namun demikian, kebanyakan orang dari masyarakat dan budaya sekolah melakukan beberapa peran di tengah masyarakat. Maka berkaitan dengan hal tersebut, jika dikaitkan dengan kurikulum, maka paling tidak ada 3 jenis peranan kurikulum yang sangat penting dan sangat familiar sebagaimana dikemukakan oleh Omar Hamalik, yaitu peranan konservatif, peranan kritis dan evaluatif, serta peranan kreatif. Selanjutnya kita masuk pada topik kedua, yaitu pengertian belajar, mengajar, dan pembelajaran. Dalam buku Pedoman Melaksanakan Kurikulum Sekolah Dasar dan Menengah 1998, istilah belajar diartikan sebagai suatu proses perubahan sikap dan tingkah laku serta terjadinya interaksi dengan sumber belajar. Mengajar diartikan dengan suatu keadaan untuk menciptakan situasi yang mampu merangsang siswa untuk belajar. Sedangkan pembelajaran adalah suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan untuk tercapainya satu tujuan, yaitu tercapainya tujuan kurikulum. Baiklah, materi selanjutnya yaitu pengalaman empirik sebagai sumber belajar. Yang dimaksud dengan pengalaman empirik di sini adalah apa yang diperoleh langsung seseorang baik melalui penglihatan, pendengaran, dan perbuatan atau sesuatu yang diperoleh dari pengalaman yang luas. Sebagai misal, mengajar merupakan suatu kiat dan dilakukan secara profesional. Hal ini merupakan tugas utama bagi seorang guru. Guru memiliki peluang besar untuk belajar dari pengalaman mengajarnya di lapangan ketimbang belajar dari berbagai penelitian atau pendekatan psikologi. Materi selanjutnya yaitu filsafat sebagai sumber belajar. Filsafat menjadi salah satu sumber tentang belajar berawal dari sifat materi filsafat itu yang lebih banyak didasarkan pada pemikiran yang radikal. Pemikiran filsafat tersebut tentu bisa berimplikasi pada pemikiran pengembangan teori belajar, apalagi dewasa ini sedang berkembang berbagai ilmu. Dimyati tahun 1994 menyebutkan bahwa terdapat 6 jenis materi ilmu yang dikembangkan. Ke-6 jenis materi ilmu tersebut meliputi 1. Ide abstrak, 2. Benda fisik, 3. Jasad hidup, 4. Gejala ekonomi, dan 5. Peristiwa sosial, dan 6. Proses tanda. Materi selanjutnya yaitu pembelajaran menggali konsep siswa. Istilah konsep siswa digunakan pertama kali oleh Barr et al. Tahun 1994. Konsep siswa dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, pengertian, keyakinan, ekspektasi, persepsi, atau
kesan mental setiap pribadi siswa terhadap dunia sekitar di mana dia hidup beserta fenomena yang terdapat di dalamnya. Sebagai hasil pengamatan, pengenalan interaksi, interpretasi, dan respon setiap pribadi terhadap realitas, fakta, objek, gejala, atau fenomena, serta problema sosial yang mereka temui dan alami dalam hidup kesehariannya. Selanjutnya, kesimpulan. Kurikulum pembelajaran dan sumber belajar saling terkait erat dalam membentuk pengalaman belajar siswa. Kurikulum menyediakan kerangka kerja yang menyeluruh, sedangkan pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuannya. Pengalaman empirik dan filsafat berperan sebagai sumber belajar yang kaya, membantu siswa mengembangkan pemahaman yang lebih dalam dan komprehensif. Dengan berakhirnya pembacaan kesimpulan, berakhir pula presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.